Yes, selamat malam. Aku sudah bersama Toilet Sound. Yeay. Selamat datang di Sapanada. Etus, Ya, Etus vokal, Irsya drummer, Eki gitar dan Mike. Kalian baru rilis single baru. Betul, nggak jelas judulnya featuring Steven Almarhum Sopanatris. Ore Tepeng. Tepeng. Kalian bisa tiba-tiba itu kolaborasinya? Itu tuh sebenarnya dari tahun 2020. Kan pandemi tuh, ya kan? Pandemi karena musisi kita semua kan nggak ada job tuh, nanyain kabar satu-satu gitu kan, kita telepon-teleponan. Ada beberapa, nah itu timbul ide buat album barunya Toilet Sound, album ketiga. Wah ini seru juga ya kalau teman-teman nih gitu kan, teman-teman yang udah lama, terutama teman-teman Toilet Sound, yuk kita bikin project kolaborasi yuk gitu kan, buat di album Toilet Sound. Albumnya belum keluar. Belum keluar. Oke. Nah ini akhirnya salah satunya tuh adalah almarhum. Jadi nah Tepeng kita lagi telepon-teleponan, terus gue bilang, Peng, ini kayaknya seru nih kalau kita bikin sesuatu nih ya, di pandemi nih gitu. Oke sih ya, yang mana nih lagunya? Oh ini nggak jelas. Oh gue tahu tuh, gue suka, dia bilang gitu. Ya tapi gue nggak bisa ngetek di studio lo ya, karena ini PSBB gitu kan. Terus kemudian gue bikin sendiri di tempat gue. Nanti gue kirim file ya. Nah ini, yang serunya tuh adalah gini ya. Almarhum itu take vokal sekali doang. Yes. Dan kan gue kebetulan kan gue kan musik directornya buat Toilet Sound kan. Jadi gue yang nentuin directionnya buat rekaman ini. Menurut gue itu udah pas banget. Jadi sekali doang tuh take. Menurut gue tuh ya ini yang paling Nyawanya langsung dapat. Rasanya langsung dapat dan gue suka, dan gue bilang, Peng, gue bilang gitu, nih keren nih, udah bungkus aja. Cuman setuju dia ada sih. pesan. Lo boleh lo Peng, lo nanya pendapat gue. Lo denger dong, nih gue mau keluarin single gitu. Rasanya langsung yang anjir banget. Itu sama kayak ya memang terasa beda tempat ya. Maksudnya terasa bukan di satu tempat take-nya gitu, tapi nyambung rasanya. Bisa nyambung itu yang dibutuhkan apa ya? Kalau istilahnya zaman dulu ngobrolnya sama, bercandanya sama gitu. Ya kan baru bisa dapat rasa seperti itu. Nah itu keren sih menurut gue. Almarhum tuh bisa seperti kayak bisa masukin dia punya style gitu kan. Itu kan beda banget ya, grunge terus tiba-tiba ada reggae gitu kan, kayaknya ya kan ada dua. Gitu tuh. Ada dua aliran beda gitu kan. Ya, dikit ya karena diiketin sama persaudaraan gitu. Jadi alhamdulillah ada itu bisa. Dan dia pesen gini, ya tolong dong kalau bisa gitu kan, pas gue masuk kasih jembatan dikit deh. Jadi istilahnya biar gue masuknya itu biar smooth gitu. Dia bilang oh ya udah, akhirnya bikinin itu tetap dengan stylenya grunge ya gitu kan gitu. Gue nggak rubah jadi kayak ketukan reggae gitu kan. Jadi almarhum masuk ke lagu grunge ini. Nah alhamdulillah, maksudnya yang denger alhamdulillah kasih feedback juga positif gitu kan. Kalian udah rilis juga di digital semua ya? Udah. Bergabung dengan The Majors. Betul. Ore. Asik. Dan gue menyenangkannya buat gue ya, gue melihat di sosial media itu muncul Toilet Sound dengan foto kalian Irsya dengan bootnya gue liatnya, zamannya itu gitu muncul dan cukup menghiasi sosial media kemarin. Toilet Sound sendiri ya, buat gue vokalisnya itu ya, nggak tahu ya, vokalis kalian itu di zaman tahun 95, 96, 97 kita manggung bareng ya. Manggung bareng dari tahun itu. Tapi baru hari ini adalah gue bisa ngobrol dan ngobrolnya di tempat intim. Spesial lagi. Yes, dan intim banget. Maksudnya itu kayak kita udah kenal lama. Ya memang udah kenal lama, tapi zaman dulu nggak pernah ngobrol tuh. Why? Gue pengen negur lu tapi gue takut dicuekin. Iyalah. Masa? Chapter kan. Chapter. Smashing. Kayak dulu Nirvana terus. Enggak. Pada saat itu adalah kita di nasib yang sama. Betul. Dalam artian Chapter 69 Smashing Pumpkins covering Toilet Sound covering grunge, Nirvana dan teman-temannya lah ya. Maksudnya Soundgarden pernah kalian bawain pernah ya. Itu kita nggak masuk ke kaum indies. Dan kita nggak masuk ke kaum hardcore. Betul. Jadi kayak hilang arah gitu. Kalau manggung sini, terlalu halus. Manggung sini terlalu kasar. Betul nggak? Betul. Tapi kita nggak pernah negur. Iya, gue Toilet Sound yang kalian, anak-anak Toilet Sound, tegur. Terus gue negur duluan.
lu tegur lah. Gue ngeliatin terus ngeliat ya udah gitu dah. Tidak ada bertegur sapa tuh lo. Baru hari ini gue beneran Ki. Gue baru hari ini tadi makanya gue tadi teleponan sama lo ya kita. Di mana jalannya sini. Oh kita udah kabar bro. Gila gue baru ngobrol sama Etus lah, sosok Etus. Entah kenapa ya maksudnya. Tapi juga bingung gue. Tapi lo dulu Toilet Sound itu besar di studio Octave. Ya, studio Octave. Iya, benar. Dan dia lebih dekat sama adikku, Park Life. Iya. Park Life karena latihannya di Benar. Cadong, latihannya Iya. Cadok Vincent. bertemu, bertegur sapa Yes, di dalam sapa nada, ore. Keren. Menyenangkan sekali, amin. Mantap. Satu-satunya yang tertinggal dari dulu 94 kalian berdiri cuma lu. Iya. Yang lain kemana tuh? Wah, kerja Berumah tangga. Oh, udah sibuk semua lah. Sibuk semua. Nah, cuma kan di ininya gue kan mindset gue ini band nggak boleh sampai nggak ada. Ya gue harus fight terus kan, Yes. jalan terus. Tapi Ya betul. ketemu Irsa ya kan, Eki juga masih ada ya udah. Irsya band musisi sejuta band. Betul. Susah Kita band. ngajak dia tuh baru kesampaian di 2019 Eki akhir sebelumnya di Planet Bumi. Iya. Atau ada project lain? Ada? Nggak ada sih. Nggak ada. Paling buat pribadi aja. Buat pribadi. Tapi di band cuma Planet Bumi dan Toilet Sound habis itu. Mike, sejuta band juga. Sejuta band sama season player. Season player ore. Tapi apa akhirnya lu sih yang ya maksudnya lu kan yang bawa nama Toilet Sound ya sampai sekarang. Berat nggak sih? Dari 94 lu bawa sendiri tuh. Mengusung kan. Berat Mengusung gitu nama Toilet Sound. Wah, gua ganti personil. Oh iya, ya mau nggak mau ya harus tetap jalan lah intinya, nggak boleh sampai nggak jalan sih. Ya fight aja terus walaupun nggak ini ya bikin lagu walaupun belum ada personil ya gue Yes. bikin lagu aja. Nanti kalau ketemu personil gue punya lagu nih yuk. Nah kayak waktu itu akhirnya gue ajak Irsa nih, gue datang ke rumah dia di Percetakan Negara waktu itu kan 2017. 2017 ya. Gue pengen ngeband lagi nih, mau bikin album nih. Lu bantu gue ngedrum ya. Kabur-kaburan lagi, sibuk terus. Kagak. Nah baru kesampean di 2019 lah. 2017. Oh 2017. Kayak gitu ya. Sampai kalau main-main juga ada tawaran manggung, ya udah additional player aja. Lu mainnya terakhir TV di acara yang Oh, yang ini radio show ya. Radio show. Itu 2012 tuh. Nah, gue telepon dia, gue bilang, kita dibayar berapa nih? Gue tanya sama orang sananya kan. Oh sekian. Oh ya udah cukup lah buat gue ajak additional player kan. Bagi-bagi. Nih kita main di sini nih, dapat segini nih. Segini, udah. Dan itu total sampai sekarang lo yang ngurusin manajemennya atau ada sekarang Irsya? Sekarang sih ya. Ada manajer kah kalian? Belum sih ya. Belum ya? Masih sendiri. Terus lagi segera. Segera. Iya. Tapi sebelumnya kalian urus sendiri itu semua? Sendiri. Semua etus dari zaman tahun 93 dia udah bawa kaset. Iya, ada kisahnya dan gua kan anak paling terakhir masuk ke Toilet Sound. Yes. Dia belum tahu kan ya. Yes. Ya, dia yang nemuin gua. Ya karena gua sama kayak Irsya kesibukannya. Yes. Dan sejuta imut itu dan season player kan. Sejuta imut, sejuta umat. Sejuta imut. Iya, gitu. Jadi ya sebenarnya ada koneksi. Yes. Termasuk gua diajak Irsya pun gabung pas dia ngomong ini, gua tahu Etus dari tahun 93 gua udah temenan sama dia. Oh, memang udah berkawan. Iya. Udah bekawan gua nongkrong di Perla dulu sama dia. Di Rawamangun. Biasa. Lalu Ya udah pas Irsya kan nelpon gua kemarin. Bro, ini nih. Pokoknya gua anak bulit lah di ya, antara mereka. Ale baru masuk di tahun 2019 atau Bapak 2000 Ini dia paling akhir nih. Paling akhir di paling tahun akhir. Justru setelah singlenya keluar. setelah single keluar berarti yang nggak jelas ini. Iya. Nggak jelas ini. Oke. Berarti 2021 baru rilis. Hari ini ya.
Dan baru Iya, hari iya. ini ada project. Nah dia bilang yaudah, karena gue kan sebelumnya kesibukan. Tapi kalau bicara kalau family, maksudnya silaturahmi gue sama Etus Iya. dari 93 kita udah nongkrong bareng. Jadi gue kemarin kan riset deh, kalian mau datang gue riset, buka googling, nonton segala macam. Gue lihat basisnya agak gemuk. Dari tadi gue mau nanya sih sebenarnya, lu diet atau gimana? Beda soalnya ditampil gini tatoan gitu, yang gue lihat di Kok beda? kok beda gitu. Menurut lu mana yang lebih oke? Ya enggak lah. Tidak baik membandingkan, tapi maksudku dari apa yang tadi kita mainkan gitu ya, terasa lo bisa deliver ngerang ya kan, basis seperti itu ya. Lo main-main Karpet merah buat yang lain. yes. Iya. Ya dia cukup gagal lah untuk menemani Toilet Sound dan terasa Iya. Soalnya bukan sesuatu yang baru kan musik ini, karena lagi zaman itu sama gue nongkrong, ibaratnya zaman dulu, zaman gue mainin Nirvana, terus gue mainin Smashing Pumpkins, Weezer. Kalau punya gua. Iya, zaman dulu. Kenapa punya-punyaan sih gitu. Jadi kita kan zaman itu kan memang eranya 90-an Yes, kan. yes. Nah, maksudnya tapi waktu pas gue ketemu Etus, gue dengerinnya udah hardcore. Gue udah main musik hardcore gitu. Gue mainin Madball, gue main Fake Factory, geng-gengnya Burger Kill zaman dulu gitu. Nah, ketemulah beliau. Jadi udah lama gue temen sama dia. Jadi pas Irsya ngajak, "Ih, berarti kita nih ada ininya ya, apa? Chemistry. Iya, kita tuh ada Ibarat sejarah itu nyambung gitu loh." Iya. Nggak cuma lo doang, maksud gue ya. Eki, Planet Bumi. Planet Bumi itu ada Nyoman. Nyoman itu dulu yang bikin Pesto Air. Ada Molly basisnya di Planet Bumi. Molly itu dulu bikin band sama Ricky Desta, yang personil gue di Chapter 69, bikin Apple Juice itu menang juara 3 di Festival Menteng. Jadi kayak semua itu anak band Jakarta ya sana Iya. pacarannya tiba-tiba ada putus tiba-tiba menjalin cinta dengan bikin keluarga baru, Zamannya yang gitu. pasnya bukan sih? Bukan. Pasya Bukan. Ya? Pasya drum. Bukannya beda ya? Pasya ungu, pasya drum. Iya, Pasya ungu. Bukan pasnya kan drummernya tadinya. Dulu ada namanya Pasya ya. Iya kan pasnya kan. Apple Juice itu. Iya. Oh, bukan, Desta yang main drum. Dedi. Oh, Desta ya berarti. Dedi. Oh, berarti. Yang menang di situ Dedi, Desta, Ricky, Molly, Pasya Stars. siapa lagi ya? Oh, Ayang. Iya. Ayang main Maka putih, gitar, ya. vokalisnya Purwadi kalau nggak salah. Purwadi, ya. Iya. Tiba-tiba terpecah, bikinlah Planet Bumi, terus yang ini ke Chapter 69. Ya hampir sama lah. Irsya dulu pernah di Glue. Plaster, punten, Iya. Plaster. Kesana sini pasti orangnya Dede juga, Arvana. Iya. Mental-mentalnya, ya kan? Ya kayak gue juga waktu Toilet Sound Vacuum dulu tuh, gue sempat bikin band hardcore namanya Argusak. Kayak gitu kan. Lu dari rusak, Jeffrey, Iya. enggak? Nah, itu Jeffrey gue ajak tuh waktu itu. Jeffrey nyanyi. Jeffrey Juicy, berantem tiba-tiba sama adikku. Iya. Oh, iya. Gue ada di situ. Lo ada di situ di depan poster itu. Di depan poster gue. berantem. Ini entah kenapa di oktav tiba-tiba Vincent sama Jeffrey itu berantem di oktav. Gue baru tahu Nggak hari tahu. ini. Tiba-tiba gue nyampe di mereka manggung Park Life. Gue kan manajer. Iya. Gue manajerin mereka gitu. Datang turun taksi, dapat hantam. Apa nih gitu. Di mana tuh? Itu di Di mana? depan poster. Iya, itu kan ada gue itu pas di depan persis. Ih, terus gue tahu apa gak tahu gue. Iya. Terus ada yang satu yang lu Chapter sini jadi ikut. Ya gue gak ikut-ikut. Iya. Tapi adik gue dipukulin, terus gue mesti diem aja, nggak mungkin lah gitu ya. Terus akhirnya udah baku pukul ya, udah lah, ya udah bagian sana. Tapi seru sih. Itu masa muda sih. ya, seru ya. Masa muda dan muda itu ya. yang apa ya? Zaman dulu itu pride-nya itu ya. Seperti gue bilang, dia bukan takut, khawatir ketika untuk negur gue gitu. Takut nggak dibalas. Tapi anak-anak sekarang kan tuh yang, "Oi bro, kiu." Lebih seperti itu kan maksudnya. Iya. Lebih orang tuh yang temenan. Berarti kita kalah set sebenarnya zaman dulu. Dengan anak zaman sekarang ya nggak sih? Iya. Ngakuin sih. Sama, gue juga. Tapi Iya. memang dulu kita hampir setiap sore ya ada di oktav kan gitu kan. Ya jadi semua aliran ngumpul di situ ya Ngobrol udah. akhirnya kita ya semua aliran jadi satu kan ngobrolnya kayak gini. Ki, gue melihat isi-isianmu.
Oke. Ore. Kenapa lu berubah banget sekarang main gitar? Berubah ya. Dalam artian ketika di Stolet Sound ya? Gue sih sebenarnya ngalir gitu aja. Ngisi ngalir, apa yang gue suka, jari gue kemana Jari lu lari kemana? tuh, Oke. ya kan? Oke. Jari gue kemana lari tuh, ya itu gue mainin aja. Terus Etus awalnya kan Etus ajak gitu kan, gue jadi additional. Terus udah terserah gitu, dan kayaknya Etus suka lah, cocok gitu kan. Ya gue semakin confidence di sini kan, kayak saya udah gue jadi diri gue sendiri aja, ngisi segala macem. Tapi memang mungkin feeling gue dulu di ini kebawa sih sebenarnya ada. Nah, cuman akhirnya mulai kesini Irsa mulai ngedirect segala macem, diarahin lah, Lebih tampil. diarahin. Dalam artian kalau gue dari sound, dari isian, kalau gue merasa lu lebih tampil sekarang. Iya, jadi nih kebutuhan lo di sini Ki, lo harus begini. Oh ya udah gitu. Jadi emang lebih rapi, lebih ke konsep juga gitu. Keduluan kadang kita liar ya, gue ada isian nih asik. Cuman mungkin terlalu banyak, too much gitu kan. Ya, mungkin dipotong sekian gitu. Cuman ini saya juga ngasih ruang gue gitu kan untuk isi se-explore sesuka lo aja deh yang keluar dari benak lo dan lo nyaman maininnya. Cuma nanti secara keseluruhan lihat kebutuhannya udah di sini gitu. Udah jebret. Ya, Berarti ini penjahatnya dia sekarang nih. Iya juga. Enggak, maksudnya di dalam film tuh kan biasa ada penjahat sama jagoan kan, masih ada gitu. Jadi kalian tuh jagoan-jagoannya gitu. Ini penjahatnya dia sekarang. Iya benar. Harus berhadapan sama orang Maksudnya, daerah lo gitu. kalau misalnya semuanya jagoan semua nggak ada yang bisa didengerin, misalnya ya gitulah kalau di film kan jagoan semua, penjahatnya mana nih? Gitu. Berarti penjahatnya dia nih sekarang. Oke, dirimu. Betul sekali. Betul sekali. Terus lo apa sih Syah yang buat lo, yang lo dapetin ya punya band secara lo sessional player gitu, punya band banyak? Jadi gini, sebenarnya gue itu kan basicnya gue itu gitu. Basicnya gue itu gue suka banget sama Pearl Jam kan. Gitu. Nah, Pearl Jam, Nirvana, Smashing termasuk gitu kan, Collective Soul ya kan. Jadi gue suka, cuman gue nggak pernah punya band buat mainin kayak Smashing gitu, nggak pernah. Jadi gue punya band Blender namanya kan. Dia main cover Pearl Jam gitu kan, Pearl Jam. Nah itu gue suka kan gitu. Nah dulu itu kan kalau nongkrong sama Toilet Sound kan di Octave gitu kan, gue kan ngikutin lagunya Toilet Sound kan gitu, gue ngikutin Toilet Sound. Gue tuh suka sama lagu Toilet Sound, artian di sini Petrus kalau bikin lagu tuh menurut gue ini gue suka gitu, basicnya rasanya nyambung. Nah jadi basicnya tuh adalah karena gue suka grunge gitu kan. Dulunya kan gue lebih kayak ya mungkin, tapi gue lebih simple ya gitu, kayak ya karena basicnya kan kayak gue suka Ramones sama Sex Pistols kan. Yes. Jadi begitu lari ke begitu gue denger Toilet Sounds, gue Nirvana, wah ini satu roots nih kan gitu kan. Jadi gue ngelihatnya lebih ke simple tapi catchy ya menurut gue gitu. Nah ya gue sih suka karangannya Bapak Etus. Pak Etus ini kan gitu kan. Ya, jadi ini romantisnya ngeband gini nih. iya, ini Jatuh itu tuh maaf. Itu sentimental gua. Romantika ngebandnya. jadi apa ya? Waktu itu gue memang berapa kali juga istilahnya kalau Aldi Beralangan dari tahun 99 itu kayak misalnya contohnya mau ke Tasikmalaya waktu itu ya. Itu sudah nelpon gitu kan, ayo ikut Toilet Sounds gitu kan. Nah gue udah ngulik tuh dari tahun itu gitu kan, 90-an akhir tuh udah ngulik lagu-lagunya Toilet Sounds, gue main di Tasikmalaya gitu kan. Ntar Aldi drummer lamanya Beralangan apa, dia nelpon gue pasti gitu kan. Terus ya udah gitu kan. Nah akhirnya apa yang membuat gue jadi sekarang bisa jadi music director kayak lebih ke pengalaman kali ya gitu. Nah jadi waktu tahun 2001 itu gue ditarik sama Asia One, itu band Hard Rock Cafe gitu kan. Nah gue di Hard Rock Cafe itu 2001 sampai 2007. Setengah hidupmu. 7 tahun lah. 7 tahun kayaknya.
Gue selalu ketemu Irca di Hard Rock. Oh Irca. Ngeliat muka gue tuh kayaknya orang hard rock nih gitu kan. Jadi dari zaman Sarinah gue tiap malam tuh Senin sampai Sabtu main di Hard Rock Cafe gitu kan. Nanti pindah gue ke Bali, terus tiba-tiba gue ke Hard Rock luar gitu kan. Bangkok. Itu tuh 7 tahun gitu kan. Gue main kayak gitu terus gitu. Nah, semua musik yang masuk gitu kan di gue itu macam-macam kan. Ada metal, ada punk, ada grunge, ada pop, ada disco, R&B masuk semua ke otak gue. Nah di situ gue kan aplikasi ya mainnya gitu kan, aplikasi. Jadi nggak cuma denger, tapi gue memang aplikasi. Nah di situ menjadi sebenarnya gue alhamdulillah gue mengalami itu ya fase dimana gue menjadi band home band Hard Rock Cafe. Jadi gue bisa aplikasiin ke Toilet Sounds gitu. Karena basicnya sih suka ya gitu. Karena memang suka gue sama musik Toilet Sounds. Jadi karena gue suka, jadi gue kayak ngelakuinnya penuh hati kan untuk aransemen baru gitu kan. Terus gue pilih lagi tuh untuk kan rencananya kan gue bikinin konsepnya double album tuh gitu kan. Yang sekarang nih rencananya. Ya rencananya jadi baru double album. single dulu ya nih yang si gak jelas ini. Betul. Jadi lagu lama gitu kan gue gabungin sama lagu baru. Gitu. Kenapa lagu lama gue masukin? Karena menurut gue gitu kan, masih banyak orang yang belum tahu lagu Toilet Sound yang lama. Karena kan dulu kan bentuknya kan kaset kan gitu kan. Jadi kalian retake lagi semuanya? Iya, retake semua. Gue retake semua, baru di situ apa ya yang ngebedain versi baru sama yang versi lama. Oh, ada featuring ya gitu kan. Gue bikin lebih aransemennya lebih catchy, maksudnya lebih apa ya namanya? Lebih teratur bersahabat gitu. Dengan pasar. Dan bahasanya berjualan. Gue tapi nggak berpikir berjualan. Memang tapi di bagian sana mungkin bisa gue luruskan, gue ambil ini apa ya? Lebih bersahabat karena mungkin kuping lo udah berasa udah biasa mendengarkan lagu yang segini nih. Frekuensi gitar itu gitar lo pedes, turun dikit high-nya misalnya gitu. Itu terbentuk ya, mungkin nggak tahu lah ya gue. Iya itu betul kok, terbesit. Betul. Udah biasa denger yang musik-musik hits ya, maksudnya gitu kan. Musik hits itu ada standarnya gitu kan. Jadi begini nih soundnya gitu kan. Oh ya udah. Jadi dulu kan Toilet Sounds itu album 1, album 2 itu raw banget gitu kan. Kalau iya lagi lu terlibat, oknum terlibat. Kalau analoginya gini, kalau Nirvana gitu kan, album dulu tuh kayak mereka Blitz gitu. Nah, jadi pas ada gue berpikir bahwa ini cocoknya Nevermind nih gitu kan, maksudnya lebih tertata gitu. Ada jadi itu sih menurut gue sih. Sekarang menyenangkan nggak tuh? Asik sih. Maksud gue ada tiba-tiba lu punya satu orang yang pemikir bagian yang mikirin bagian sana gitu. Menyenangkan Banget kan pasti kan. Jadi gue cuma tinggal bikin bebannya materi, agak kurang. Bikin materi itu tinggal udah ada yang jagain. Ya. Nanti dia pikirin dia tuh. Ini ntar begini nih, ini ntar gini nih. Nah, tinggal kita bawa ke workshop aja nanti kan. Pas habis selesai workshop, dia pas rekaman ya udah deh. Digoreng deh. Romantis banget. Bumbu ini. Sekarang ada basis baru lagi. Bener. Ya, gue tau lah Toilet Sound dari zaman 94, 95. Tahu lah gue mas belum chapter manggung Toilet Sound, sudah chapter manggung Toilet Sound. Apa gitu? Tapi nggak pernah negor ya? Nggak pernah negor. Kalau kayak gue sama Mike, karena kita udah biasa main multi genre, jadi kita lebih gampang adaptasi aja gitu. Ya terlihat sih kalian berdua. Kembali ini kan sebentar. Ibarat kayak kita dari keluar naik motor, pulang nyampe rumah, mesti nyawainnya mesti gabung dulu sama hawa di rumah kan. Ya seperti itu sama Irsya. Tapi berangkatnya sama. Maksudnya kita menyukai musik yang sama karena memang itu eranya kita gitu loh. Meskipun gua sama Irsya gua juga sama link hard rock tapi kan jarang bareng satu kota. Kecuali ya waktu itu kita bikin event ya, Almarhum Martin ya. Iya betul. Baru kita anak hard rock kumpul semua tuh band yang main di hard rock. Dan gue kenal sama Mike ini beda band. Cuman kita maksudnya saling tahu gitu kan, kita sering ngobrol gitu kadang-kadang ngobrol.
baru di Toilet Sounds ini gue satu band sama Mike. Oh iya, cobain ini. Cobain Kemarin Jimmy Pitstop datang, telepon Irsa nggak tahu kenapa ditelepon Irsa urusan samponya. Ini anak gue di rumah ya, ngobrol bawa dia Sabtu gue mau ke Kelapa Gading. Ya ntar deh sih, gue bikin YouTube gue gitu, gue mau rencana mau ngundang ini. Udah Sabtu aja. Dan ini di minggu itu kita telepon hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti gue cuma punya 4 hari untuk siap-siap bikin ini. Tiba-tiba orang tua berkenan untuk support program ini. Yalah, orang tua pasti selalu mensupport anak. Iya. Sehatnya dapat, asiknya dapat. Jadi menyenangkan akhirnya gue bisa bikin program yang ketemu kalian, Betul. ngobrol sama Etus, Etomologi sama Eki, dan berkenalan dengan basis New Ambon baru ini. Miki. Mike. Lu Mikey apa Mike? Mike, kok Mikey? Mikey itu apa Mikey? Tapi harapan lo apa? Misalnya, Jadi kenapa kita rilis gitu kan? Kenapa rilis sekarang? Karena itu ada hubungannya sama almarhum Tepeng. Oke. Jadi karena kita kan berduka kan gitu kan? Kita berduka waktu proses mixing bulan Juni. Tiba-tiba kita dikabarin almarhum udah nggak ada gitu kan. Itu sedih gitu. Kita sedih banget. Terus ini ada lagu, ada suara beliau di rekaman Toilet Sounds gitu kan. Terus gue ada beberapa teman, beberapa pihak gitu kan ngobrol gitu kan. Terus ya kayaknya ini lo keluarin deh abis ini gitu kan. Maksudnya setelah ini lo keluarin buat penghormatan. Nah pas bagian itu dapat support untuk ngerilis lagu ini, gue langsung kayak oh gue kayaknya bisa melakukan sesuatu deh gitu kan. Karena kan gue tahu bahwa almarhum ini kan kepala keluarga gitu kan, kepala keluarga. Terus tiba-tiba di pandemi gitu kan, lagi zaman susah, tiba-tiba nggak ada. Gue langsung mikir gini, ini anak istrinya gimana nih? Maksudnya secara spontan ya gitu kan, ini anak bininya gimana ya gitu. Nah abis itu gue ngobrol sama anak-anak, guys ini kayaknya kita keluarin lagu ini, yuk kita bikin sesuatu yang positif yuk. Udah susah, gimana caranya kita bisa bermanfaat buat orang lain. Yuk kita kasih semua yuk, hasil penjualan digital 100% buat anak istri almarhum yuk, dia bilang gitu. Dan anak-anak, gue sedih jadinya. Enggak. Asli gue sedih. Iyalah, gue kehilangan Tepeng pada saat kehilangan Tepeng ya. Gue itu idola gue loh, beneran. Gue sangat mengidolakan gue dulu. Lagu-lagunya itu gue sangat yang gila, Indonesia bisa begini nih gitu lagu. Kalau gue lagunya Tepeng tuh yang gue suka tuh Serenada tuh. Anakku namanya Serenada. Apa namanya? Kenapa harus takut pada matahari? Gitu ya. Kepakan tangan dan halau. Terakhir gue ketemu di One Fest. Kemarin sempat main di One Fest, ketemu. Boleh lo bro, keren. Keren memang. Ya, dan isiannya maksud gue di lagu gak jelas. Nah dia bikin nada, dia kayak nyanyinya itu tuh asik banget tuh, ya kan? Dia cuma kau bisanya cuma ngomong, itu gue tuh dulu nggak kepikiran tuh kayak gitu. Cuma janji yo, nah, kayak gitu tuh. Itu pas gue denger itu pas nih orang emang. Jadi sesuatu yang beda banget dan asik di kuping juga. Mantap. Soalnya di situ nggak jelas. Nggak jelas. Iya. Gue sempat Irsyad temuin gue untuk yuk bikin video klip yuk apa gimana gitu. Gue bilang, oh langsung menurut lu gimana bro? Udah, gue udah dapet kapan lo bikin video? Ayo, gue bilang gitu. Gue udah dapet ininya, udah dapet konsepnya, nggak jelas. Iya. Ya udah gue bicara. Boleh ya, berarti nanti ya. Iya, kan kita kan. Tapi gue makanya gue bilang sama Irsyad kan, tunggu gue sampai gue ngobrol dulu sama Etus ya. Iya. Nah kita berdua, ayolah kita produksi begitu. Let's go. Amin. Amin. Tapi terima kasih banyak ya, Etus, Ya. Irsya, Eki, kalian tadi perform keren banget. Nggak tahu ya, ini pertama kalinya ya studio gue ini disentuh sama musisi lain
Dan pertama kali juga kita main akustik. Pertama kali juga buat kalian. Iya. Dan ini juga pertama kalinya program Sapanada. Betul. Dan pertama kalinya juga Mike main. Banyak hari ini, banyak pertama kali yang mudah-mudahan berkah buat semuanya. Amin. Sehat-sehat. Ya, Dan kalian, Ki, gue menunggu isian-isianmu di lagu lain. Menyenangkan gue mendengar gitarmu. Dia orang kemana ke sana gitu, kanan gitu. Gak maksud gue itu obrolan secara gitaris. Kok isiannya ke sana sih? Woi slow. Gue mute nih gitu. Enggak lah. Tapi menyenangkan lagi. Gue melihat teman-teman berkarya lagi ya sekarang dan kalian punya romantika baru nih sekarang. yoi. Lo paling beruntung banget lo. Nggak mas gue lo ditemukan ya di saat pandemi ini tiba-tiba lo ketemu sama tim baru. Iya. Semoga ore. Amin. Amin. Thank you ya. Sama-sama Irsya, sama-sama Eki. Baiklah, kita pamit dulu. Thanks a lot. Yes. Thank you Udah kepada datang. Terima Ya, kasih teman-teman Sapanada. semua. Yes, terima kasih juga buat orang tua. Hore. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Yuk.